Kembali di Market Review, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Sarman Simanjorang, Ketua Umum DPD HIPI DKI Jakarta. Ada beberapa data yang sudah kami siapkan, di antaranya adalah mengenai jumlah uang beredar pada saat Lebaran. Kita kemudian bandingkan data dari Lebaran tahun ini, kemudian juga Lebaran di tahun lalu. Kami kompilasi datanya dari Bank Indonesia. Untuk di Lebaran tahun 2020 jumlah uang beredar pada saat itu sebanyak 109,2 triliun rupiah. Sementara pada saat Lebaran tahun 2021 sebanyak 152,14 triliun rupiah. Dan terkait dengan kesadaran dari masyarakat sendiri mengenai alasan mereka kemudian merasa setuju mudik dilarang. Ini adalah 5 alasan utama masyarakat setuju mudik dilarang. Di antaranya adalah ini salah satu upaya untuk mengurangi sebaran COVID-19 sebanyak 36,4% dari yang mengikuti survei Indikator Politik Indonesia mengatakan alasannya demikian. Kemudian alasan berikutnya adalah pandemi segera berakhir sebanyak 15,7%, mematuhi himbauan dari pemerintah 13%, karena ini kemudian masih pandemi, jadi harus dilakukan pelarangan mudik. Masyarakat yang menjawab dengan jawaban tersebut sebanyak 8,4%, dan untuk kebaikan bersama sebanyak 5,2% dari responden menjawab demikian. Dan grafis berikutnya adalah mengenai persebaran checkpoint di jalur mudik Lebaran tahun 2021. Ini di Jabodetabek. Seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi, untuk Depok nampaknya menjadi daerah dengan checkpoint terbanyak. Terdapat 5 titik, kemudian di Jakarta Selatan 2 titik, Jakarta Timur 2 titik, Kabupaten Bekasi 2 titik, ada Bekasi Kota 2 titik, kemudian di Jakarta Barat ada 2 titik juga, kemudian di Jakarta Utara dan Tangerang Kota sebanyak 1 titik masing-masing untuk checkpoint di jalur mudik Lebaran. Dan saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Sarman. Pak Sarman, terkait dengan proyeksi tadi, Anda menyampaikan bahwa memang untuk pengusaha-pengusaha dan juga di sektor-sektor tertentu lah ya, di kota-kota besar di Jabodetabek ini akan mengalami lonjakan konsumsi lah. Secara supply chain, apa yang diantisipasi? Ya, jadi gini, memang dengan adanya larangan mudik ini, tentu memang yang saya katakan tadi bahwa berbagai masyarakat di ibu kota akan beraktivitas di kotanya sendiri dan akan berkunjung ke pusat-pusat yang menjadi tempat mereka berkumpul dengan keluarga. Nah, memang kita berharap bahwa dengan kegiatan ini mata rantai ini akan juga berdampak ya. Misalnya misalnya hotel, restoran, kafe. Nah, tentu juga kita harapkan bagaimana pasokan dari sisi bahan-bahan hortikultura, dari pertanian misalnya, ini akan berdampak juga kepada petani-petani kita. Kemudian juga kita lihat industri food and beverage juga ya, itu juga sangat-sangat kita lihat juga sampai saat ini tidak ada keluhan ya. Bahkan kalau kita lihat misalnya di pusat-pusat perbelanjaan saat ini banyak sekali yang namanya kue-kue Lebaran itu sudah banyak yang kosong, yang sudah habis. Nah, berarti kan ini juga cukup bagus. Kemudian juga dari transportasi juga seperti itu. Bahkan kalau kita lihat saat ini kita mau membeli hampers aja atau parcel aja sudah banyak yang habis dari 2-3 hari yang lalu. Jadi artinya bahwa memang ada pasokan-pasokan yang memang berkurang, tapi saya yakin bahwa khusus untuk menjelang Idul Fitri ini pasokan-pasokan kepada pusat-pusat yang nantinya akan menjadi sasaran masyarakat banyak, itu saya rasa mudah-mudahan bisa memenuhi, dan sampai saat ini kita tidak mendengar ada keluhan. Jadi mungkin pengusaha-pengusaha sudah mengantisipasi ya untuk stok-stok mereka, sehingga nanti masyarakat juga bisa dengan santai, bisa dengan tenang menikmati apa yang mereka harapkan gitu. Baik, artinya dari supplier kemudian juga dari produsen mereka sudah sangat siap untuk memenuhi lonjakan permintaan di musim Lebaran ini ya Pak Sarman. Sejauh ini yang terbaca belum ada keluhan lah begitu. Betul, memang ada sedikit aja sih kalau dibanding tahun yang lalu ya. Kalau kita tahun yang lalu kita lihat banyak parcel, banyak hampers itu yang menumpuk. Tapi kalau saat ini itu saya kebetulan berkunjung ke beberapa tempat ya, merek-merek tertentu. Itu memang 2-3 hari yang lalu sudah habis, Mas Wiki. Berarti memang ada perbaikan ekonomi kita sudah mulai membaik, sudah mulai bagus. Ya, konsumsi rumah tangga sudah mulai bagus, walaupun belum maksimal. Ya, karena kita lihat kan pertumbuhan ekonomi kita ini walaupun membaik, tapi kan masih di zona resesi maupun masih di 0,74% gitu kan. Tapi sudah perbaikan yang signifikan. Nah,
Ini mudah-mudahan kita giring ini bagaimana supaya ekonomi kita tahun 2021 ini keluar dari zona resesi, tapi harapan kita bahwa momentum Idul Fitri ini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua 2021. Dan itu harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha kita, akan tetapi tetap pada standar protokol kesehatan. Baik, Pak Sarman, sebagaimana kita tahu tadi juga kemudian sempat dibahas mengenai perpanjangan PPKM Mikro yang kemudian dilakukan kembali lah. Sejauh mana ini juga tentu saja akan berdampak kepada pembatasan jam operasional dari mal katakanlah, ataupun mungkin tempat-tempat lain seperti hotel, restoran, dan lain sebagainya. Sejauh mana pembatasan jam operasional ini akan membatasi proyeksi capaian tadi, Pak Sarman? Ya, memang gini, adanya pembatasan ini memang pasti akan mempengaruhi ya. Dan ini memang menjadi sesuatu yang harus dimanage oleh pelaku usaha ya. Bagaimana agar mengatur flow-nya ini sehingga orang bagaimana supaya katakan kalau restoran misalnya jangan terlalu lama misalnya ya. Jadi ya kalau memang makan itu ya mungkin dalam waktu setengah jam, mudah-mudahan mereka punya kesadaran sendiri Mas Diki, udah bisa masuk lagi yang lain gitu loh. Karena ya terus terang aja kita juga dari pengusaha kan harus taat aturan bahwa memang pembatasan dengan adanya PPKM ini kita juga mengetahui bahwa tujuannya kan ini untuk bagaimana kita mengendalikan daripada penyebaran virus corona ini. Jadi di satu sisi pasti punya dampak ya. Tapi dalam hal ini kami dari pengusaha akan tetap untuk melaksanakan itu dan mudah-mudahan juga ini harus didukung oleh masyarakat kita gitu loh. Jangan sampai misalnya satgas kita sudah berjalan, kemudian juga satgas pemerintah juga sudah berjalan, tapi kalau tidak ada kesadaran dan peran serta masyarakat, ini juga akan sia-sia. Jadi ini adalah tugas kita bersama. Bagaimana kita bisa menikmati daripada Idul Fitri ini dengan baik selama liburan ini, tapi tetap juga kita menjaga dan memastikan bahwa kita akan tetap memakai protokol kesehatan supaya tidak ada penularan virus corona. Ya, Pak Sarman, dari sudut pandang pengusaha, dari pemberlakuan PPKM Mikro sejauh ini, apa yang perlu dievaluasi? Ya, menurut hemat kami begini ya, yang perlu dievaluasi terutama dari sisi pemerintah yang saya harapkan tadi ya. Jadi artinya bahwa kita dari pelaku usaha siap untuk melaksanakan PPKM Mikro, akan tetapi pemerintah juga tidak lengah gitu loh dari sisi sosialisasi, dari sisi pengawasan, kemudian juga dari sisi memberikan sanksi atau penindakan gitu kan. Akan kita lihat juga di akhir-akhir ini kan beberapa oknum ya tanda kutip yang memang nyata-nyata melawan tidak mau pakai masker sudah ditindak. Nah saya rasa ini juga harus dilakukan selama ini gitu loh, selama PPKM Mikro ini supaya betul-betul tingkat kesadaran masyarakat kita ini ya harus memang dijaga terus bahwa semua ini akan berhasil kalau partisipasi masyarakat juga betul-betul konsisten melaksanakan prokes. Dan di sini satgas kita harus turun terus, satgas pemerintah, aparat keamanan kita harus turun terus gitu loh, memantau ini gitu loh, supaya tidak ada masyarakat yang melanggar prokes ini. Itu menjadi harapan kami di PPKM Mikro ini. Nah kemudian yang kedua, agar dalam hal misalnya ya ke depan memang masalah jam kerja ini juga atau jam buka ini juga menjadi perhatian menurut Pak saya. Kalau memang masih memungkinkan itu tetap diperpanjang, namun dengan standar protokol kesehatan menurut Pak saya juga nggak ada masalah gitu loh. Kan kemarin juga udah sempat kan itu diperpanjang sampai jam 9 misalnya. Jadi kalau misalnya nanti selama liburan ini juga bolehlah misalnya jam 9 sampai jam 10, akan tetapi dengan standar prokes menurut hemat saya juga nggak ada masalah karena itu juga menyangkut daripada masyarakat kita yang ingin menikmati selama liburan Idul Fitri ini dan juga itu akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Baik, untuk memprioritaskan penanganan pandemi dan juga memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, memang diperlukan solusi yang komprehensif dari sisi penerapan atau juga pengawasan protokol kesehatannya juga harus dilakukan secara signifikan. Tapi di sisi konsumsi juga pemerintah harus kemudian intens lah memberikan insentif-insentif atau mungkin upaya-upaya untuk mempertahankan daya beli dari masyarakat. Nah, terkait dengan upaya dari pemerintah untuk mendorong daya beli dari masyarakat sendiri sejauh ini menurut Anda seperti apa, Pak Sarman? Apakah ini memang menurut point of view teman-teman pengusaha sudah on track atau belum?
Ya, jadi kalau kita lihat ya bahwa konsumsi rumah tangga kita ini kan sampai dengan semester pertama 2021 itu kan masih tumbuh negatif ya, di angka 2,23%. Artinya kita tahu bahwa konsumsi rumah tangga ini menjadi sesuatu hal yang strategis karena 60% pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Nah, kita melihat bahwa pemerintah kan sudah melakukan berbagai terobosan. Pertama, ya dari sisi bantuan-bantuan sosial, ya yang tadinya tidak lagi berbentuk natura, tapi sudah berbentuk uang tunai. Nah, ini menjadi terobosan karena kita sangat berharap bahwa biarlah masyarakat membelanjakan kebutuhannya sendiri dan itu nanti akan menggerakkan ekonomi di akar rumput. Nah, itu sudah dilakukan. Yang kedua, memang kita lihat bahwa pemerintah saat ini mendorong agar THR itu bisa diberikan oleh dunia usaha. Tapi yang saya katakan tadi Mas Wiki bahwa dunia usaha saat ini masih banyak juga yang tidak mampu, gitu loh. Banyak juga tidak mampu. Jadi walaupun ada kenaikan, tapi statusnya kan ada yang tadinya juga tidak mampu, bisa saat ini ada mampu tapi mencicil, gitu kan, mencicil. Tapi banyak juga yang tidak mampu. Nah kemudian kita lihat juga misalnya dari pemerintah juga kan saya katakan tadi sudah memberikan juga THR. Nah ini juga akan mampu juga menggerakkan ekonomi. Nah kemudian bantuan-bantuan misalnya seperti kepada pekerja kita ya subsidi gaji yang bergaji 5 juta ke bawah itu juga sudah diberikan. Kemudian juga yang menyangkut juga dengan kartu prakerja sampai saat ini juga masih berjalan. Jadi menurut saya memang mau tidak mau bahwa dikala pada kondisi seperti ini peran pengusaha belum bisa maksimal dalam rangka menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita dari sisi konsumsi rumah tangga, memang negara harus hadir, pemerintah harus hadir di sana dan kita lihat juga bantuan modal kepada UKM itu juga sudah berjalan. Mudah-mudahan ini akan bisa dilaksanakan sampai akhir tahun ini misalnya supaya bagaimana kita bisa menjaga agar pertumbuhan ekonomi kita dari sisi konsumsi rumah tangga ini bisa mengarah ke positif. Ya, kita lihat hasil dari kompilasi strategi ini begitu ya untuk menghasilkan lonjakan ekonomi yang kemudian kita sama-sama harapkan di kuartal 2 tahun 2021. Baik, masih ada satu segmen Pak Sarman, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.